Kepada yang kami hormati, Bapak Dosen Pengampu, Dr. Ucup Darussalam, STMP. Kami dari kelompok 10, saya Cindy Sylvia Chandra bersama teman saya Harits Puspitasari dan Victoria Lady Elsa Iswandaru. Kami akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi informasi dalam bidang kesehatan aplikasi Halodoc untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah pengantar teknologi informasi MJ 104. Penerapan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Salah satu keperluan vital masyarakat adalah di bidang kesehatan. Perubahan banyak terjadi setelah adanya pengembangan dan masuknya teknologi informasi secara langsung di bidang kesehatan. Awalnya, banyak kendala di bidang kesehatan, seperti jauhnya jarak untuk mencapai rumah sakit atau dokter, ataupun minimnya tenaga kesehatan di suatu daerah. Adapun kendala seperti keterbatasan pertolongan pertama pada saat emergensi. Sejak adanya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, kendala tersebut mulai bisa diantisipasi. Inovasi layanan semakin dikembangkan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Halodoc adalah platform telemedicine seluler pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk layanan kesehatan yang ditawarkannya. Tentunya, untuk menggunakan aplikasi Halodoc harus ada pengenalan teknologi dan cara penggunaan. Tujuannya tentu saja agar Halodoc bisa digunakan masyarakat dan user secara maksimal. Artificial Intelligence di Halodoc didukung dengan Late Stage Accelerator dari Google. Artificial Intelligence ini diterapkan untuk menyempurnakan cara dokter menerima masukan. Indonesia saat ini memiliki populasi yang sangat besar, sehingga terkadang akses cepat terhadap perawatan kesehatan menjadi tantangan. Adanya tantangan tersebut membuat telemedicine seluler pertama ini atau Halodoc yang dapat membantu menghubungkan masyarakat dengan dokter, seperti mengatur janji konsultasi, pengiriman obat, dan tes kesehatan. Halodoc sendiri menggunakan kecerdasan buatan yang berpusat pada manusia atau Human Centered Artificial Intelligence, HAI. Teknologi ini merupakan penelitian baru yang menggunakan masukan dari pengguna manusia secara terus-menerus untuk meningkatkan cara kerja artificial intelligence dan memberikan pengalaman yang lebih baik untuk para penggunanya. Selanjutnya, teman saya Harits akan menjelaskan penerapan Halodoc. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan di Halodoc. Pertama, fitur-fitur di aplikasi Halodoc. Apa aja sih fitur-fitur yang ada di aplikasi Halodoc? Pertama tuh ada konsultasi online. Jadi di sini pasien sama dokter itu dipertemukan secara online. Pasien bisa berkonsultasi, terus bertanya apapun sehubungan dengan kesehatan, dan dokter-dokter yang disediakan oleh Halodoc itu dokter-dokter yang kompeten dan valid secara perkataan dan latar belakang yang jelas. Konsultasi online ini juga bisa diakses selama 24 jam non-stop, dan dokternya sendiri itu terdiri dari 2 dokter, ada dokter yang spesialis dan ada dokter yang umum. Terus yang kedua, membeli obat secara online. Buat kalian yang merasa ada keluhan dalam kesehatan, kayak pusing, batuk, atau ya kurang sehat dan perlu untuk minum obat, kalian bisa beli obatnya di Halodoc, dan itu akan direkomendasikan ke apotek-apotek terdekat. Atau kalian punya resep dokter, dari kalian konsultasi online, dikasih resep dokter, itu bisa juga beli langsung di aplikasi Halodoc. Yang ketiga, ada tes lab. Tes lab ini, pertama kalian harus booking dulu ya jadwal uji labnya, dan ini tuh ujinya itu di rumah. Jadi, petugas lab profesional dari Halodoc itu akan datang ke rumah kalian untuk mengambil sampelnya, dan nanti hasilnya itu bisa langsung
dapatkan di tempat, atau kalau misalnya ada jarak nanti bisa dikirim. Yang terakhir ada reservasi rumah sakit. Buat kalian yang butuh perawatan untuk dirujuk ke rumah sakit, bisa booking terlebih dahulu nih lewat aplikasi Halodoc. Jadi kalian nggak perlu untuk antri lama-lama atau nunggu di rumah sakit langsung gitu. Selanjutnya, cara menggunakan aplikasi Halodoc. Sebelum kita menggunakan aplikasi Halodoc, pertama-tama kita jelas ya harus mendownload atau mengunduh dulu aplikasi Halodoc ya. Buat kalian pengguna Android, kalian bisa unduh di Google Play Store. Kalau buat yang kalian pakai iOS, kalian bisa unduh di App Store. Terus yang kedua, setelah diunduh atau terinstall, kalian buka dan jalankan aplikasinya, terus pilih tombol Get Started. Setelah itu kalian masukin nomor ponsel kalian tuh yang kalian mendaftarin. Habisnya itu nanti akan dikirim kode OTP ke nomor ponsel yang kalian daftarin ini. Setelah itu kode OTP-nya kalian masukin ke aplikasi. Setelah itu klik konfirmasi. Setelah klik konfirmasi, kalian akan disuruh untuk lengkapi data diri kalian, foto, nama, dan lain-lain. Setelah itu akun kalian itu akan siap untuk digunakan di Halodoc. Selanjutnya untuk langkah-langkah konsultasi dokter online dan lain-lainnya bisa dijelaskan dengan teman saya, Victoria. Silakan. Terima kasih. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah konsultasi dokter secara online di aplikasi Halodoc ini. Yang pertama, kita buka aplikasi Halodoc. Pertama pasti kita download dulu aplikasi Halodoc-nya. Sesuai dengan cara yang sudah dijelaskan oleh Mbak Arits tadi. Terus yang kedua, kita pilih dokter. Contoh misalnya nih, kita mau konsultasi ke psikiater. Kita pilih nih dokter yang kompeten di psikiater. Setelah pilih dokternya, kalau misalnya belum punya akunnya, kita harus login dulu via nomor ponsel. Kita masukin nomor kita. Habis itu ada kiriman kode OTP dari Halodoc. Kita masukin ke aplikasinya, ke kode OTP-nya itu. Habis itu kita melakukan pembayaran terlebih dahulu. Lalu bayar, kita bisa membayar lewat e-wallet atau transfer bank. Lalu setelah itu kita mulai konsultasi. Setelah konsultasi, jika dokter sudah meresepkan, kita bisa pesan atau membeli obatnya melalui Halodoc. Bisa juga nanti dihubungkan ke apotek-apotek terdekat atau bisa langsung lewat Halodoc untuk pembelian obatnya. Berikutnya adalah cara membuat janji dengan dokter via offline. Untuk di offline-nya atau di rumah sakitnya. Pertama pilih rumah sakit, lalu pilih dokter atau jenis polikliniknya, pilih jadwal konsultasi yang ada di rumah sakit itu hari apa aja yang tersedia sesuai dengan jadwal dokternya. Lalu kita melakukan registrasi online seperti mengisi data pribadi kita, data diri kita.
Lalu setelah selesai registrasi online, kita datang ke rumah sakit, bertemu dengan dokter dan bertemu dengan dokter. Di aplikasi ini juga mendukung pasien yang memiliki kartu BPJS. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semuanya. Dari kelompok 10. Bye.